Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita akan bahagia apabila kita berpegang teguh kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis telah sampai berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang mana kalian sekali-kali tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saudara-saudara sekalian, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa pada suatu hari setelah sholat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, kata sahabat, sebuah nasihat yang amat menyentuh hingga membuat air mata berlinang dan hati bergetar. Karenanya ada seseorang berkata, sesungguhnya nasihat ini merupakan ucapan selamat tinggal. Karena itu, kepada apakah engkau mengajak kami, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku menasihati kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat. Taat kepada amir walaupun dia seorang hamba dari Habasyi. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka ia akan melihat banyak sekali perbedaan. Dan jauhilah oleh kalian mengadakan perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah sesat. Karena itu barang siapa di antara kalian mengalami masa-masa munculnya yang demikian itu, maka hendaklah ia berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, penting kita istiqomah berpegang teguh pada perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat cincin emas pada tangan seorang lelaki, maka beliau melepas cincin itu dari tangan lelaki tersebut dan melemparkannya. Lalu beliau bersabda, sungguh mengherankan, seseorang di antara kalian sengaja mengambil bara api lalu meletakkannya di atas tangannya. Maksudnya, seorang lelaki yang memakai benda dari emas di tangannya, maka tangan itu akan dibakar dalam neraka. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dari situ, maka dikatakan oleh seseorang dari lelaki tadi, ambillah cincinmu dan manfaatkanlah ia dengan menghadiahkannya atau menjualnya. Lelaki itu menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, maka di pagi yang sangat cerah ini, kita sama-sama untuk memikirkan jalan hidup kita. Jalan hidup kita ini akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian apabila kita mengikuti perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh terhadap perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang yang lalai daripada agama, lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lalai daripada sunnah Nabi, bahkan tidak mengetahui sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengenal Nabi. Ini adalah satu kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, maka kita harus memikirkan mereka. Kita harus ada usaha bagaimana mengenalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengenalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapankah terjadinya hari kiamat itu, wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Maka dia menjawab, saya tidak memiliki persiapan untuk hari itu dengan memperbanyak sholat, puasa, ataupun sedekah.
tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi ini bekal, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Ini bekal yang membuat seseorang akan bahagia. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai daripada istriku dan hartaku, dan engkau lebih aku cintai daripada anakku. Ketika aku berada di rumahku, aku selalu memikirkan tentang engkau. Aku merasa tidak sabar, sehingga aku datang kemari untuk memandang wajah engkau. Namun apabila aku mengingat akan kematianku dan kematian engkau, maka aku tahu bahwa sesungguhnya engkau akan masuk surga dan derajat engkau akan diangkat dan ditempatkan bersama para nabi. Sedangkan aku, jika masuk surga, aku khawatir kalau aku tidak dapat melihat engkau, karena saya berada pada derajat surga yang lebih rendah daripada engkau. Nabi SAW tidak menjawab kata-kataku tadi, kata sahabat, sehingga Jibril alaihissalam turun membawa ayat, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat atau pahala kepada mereka dari golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Di antara umatku yang sangat besar cintanya kepadaku adalah orang-orang yang hidup setelah aku, kata Nabi. Seseorang di antara mereka rela mengorbankan keluarga dan hartanya demi melihatku. Demikian dinyatakan di dalam hadis. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini pentingnya kita mengetahui keutamaan Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, aku telah diberi kelebihan atas nabi-nabi terdahulu dengan 6 perkara. Yang pertama, aku telah diberi jawami'ul kalam. Yang pertama, aku telah diberi jawami'ul kalam, kalimat-kalimat yang ringkas namun syarat dengan makna. Kemudian yang kedua, aku telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ketakutan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati musuh. Kemudian yang ketiga, keutamaan Nabi, ghanimah, yaitu harta rampasan perang dihalalkan bagiku, padahal bagi umat-umat terdahulu harta rampasan itu dibakar dengan api yang turun dari langit. Kemudian yang keempat, keutamaan Rasulullah SAW, seluruh muka bumi dijadikan bagiku suci, bisa digunakan untuk tayamum dan sebagai masjid. Padahal umat-umat terdahulu ibadah harus mereka lakukan hanya pada tempat-tempat tertentu. Aku diutus kepada seluruh makhluk. Nah, yang kelima ini, sedangkan nabi-nabi terdahulu diutus khusus untuk kaum dan bangsa mereka sendiri. Dan yang keenam, keutamaan Rasulullah SAW, aku dijadikan sebagai penutup para nabi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, adalah hamba Allah dan penutup para nabi. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW telah meninggalkan kita, demikian juga sahabat telah meninggalkan kita. Tetapi usahanya Nabi dan usahanya para sahabat, yaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kerja kita. Dengan meninggalnya Rasulullah SAW bukan berarti kerjanya selesai, tetapi dengan meninggalnya Rasulullah maka kita lanjutkan berpegang teguh kepada kerja ini sampai akhir hayat kita. Ini namanya berpegang teguh kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Apabila tidak ada usaha ini, maka begitu banyak datang fitnah di mana-mana dan kerusakan di mana-mana. Apabila kita tinggalkan usaha Rasulullah SAW,
usaha yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka agama ini akan tegar, agama ini akan senantiasa wujud dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting kita buat usaha ini dengan penuh kesungguhan dan berpegang teguh kepadanya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.